Selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Hari ini tanggal 12 April 2020, kita bersyukur dan kita masih diberikan oleh Tuhan diberikan kesehatan untuk boleh beribadah secara online pada hari pagi ini. Mari setiap kita boleh mengambil saat teduh dengan Tuhan dan kita boleh memberikan hikmat dalam mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh pendeta kita. Mari kita ambil sebentar waktu teduh kita. Foto dan salam akan disampaikan oleh Pak Apri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya berkat-Nya atas kita sekalian. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memuji Tuhan kita dengan pujian pertama, Tuhan berada dalam bait suci-Nya. Dan bersama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh hikmat. Mari saat ini kita bersama-sama berdoa untuk pribadi kita masing-masing. Kita mau mengakui segala kesalahan kita agar Tuhan boleh mengampuni kita, agar kita juga layak boleh beribadah pada pagi ini kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa dalam hati-hati masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Mari kita angkat pujian pagi ini. Kita mau mengagungkan Tuhan kita karena Allah kita adalah Allah kudus. Mari kita menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku
Jemaat sekalian, mari kita mengakui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Mari dengan penuh semangat kita pujian sebab Dia hidup karena ada hari esok. Mari kita pujian ini bersama-sama dengan penuh hikmat. Yesus namanya menyembuhkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Rindu dan kangen rasanya untuk kita bisa ibadah bersama-sama lagi di gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus berdoa untuk pemulihan bangsa kita dari virus COVID-19 dan juga kota Tangerang di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang akan mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Ku ingin mengenalmu. Ku ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita yang menurut saya lucu, nyeleneh, dan unik, Saudara, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini. Pemerintah menghimbau kepada setiap kita untuk bekerja, belajar, dan kemudian beribadah di rumah masing-masing. Ada seorang bapak yang kemudian mengeluh kepada istrinya mengenai himbauan terutama berkaitan beribadah di rumah masing-masing. Dalam keluhannya bapak ini mengatakan, kenapa ibadah kok nggak boleh di gereja? Kenapa kemudian kok ibadah harus di rumah? Mendengar keluhan sang suami, kemudian istri ini jengkel dan kesal. Kemudian berkata kepada suaminya, memangnya kamu rajin ke gereja? Memangnya kamu senang beribadah ke gereja? Bapak Ibu, menurut saya ini merupakan sebuah cerita yang unik. Ya, justru yang marah ketika nggak bisa ibadah di gereja malah orang yang nggak pernah ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dampak yang positif bagi saya adalah mengenai virus COVID-19 ini. Kalau kita melihat YouTube sekarang, WA sekarang, Saudara, dipenuhi dengan konten atau channel-channel yang berisikan khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Apalagi hari Jumat kemarin, semua gereja memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau kemudian saya buka YouTube, di situ isinya adalah konten gereja ini, khotbah pendeta dari gereja A, khotbah pendeta dari gereja B dalam memperingati Jumat Agung atau memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, kalau saya lihat yang like atau bahkan yang menyaksikan YouTube ini bukan 1-2 orang saja, tetapi ratusan dan bahkan ada satu gereja yang menyaksikan khotbah pendeta melalui YouTube itu bisa sampai ribuan, Saudara. Itu artinya, Saudara, dampak positif bahwa firman Tuhan semakin leluasa diberitakan melalui media sosial. Dan banyak orang ternyata yang rindu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, meskipun melalui media sosial, meskipun mereka nggak bisa pergi ke gereja, tetapi di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dikatakan Rasul Paulus, Saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal di sini bukan hanya berbicara tentang mengenal berdasarkan intelektual. Kata mengenal di sini berbicara kerinduan hati Paulus
untuk lebih memiliki hubungan yang, ini berbicara tentang relasi, untuk memiliki hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Yang ku kehendaki, dikatakan ialah mengenal Dia, bukan berarti Paulus belum mengenal Yesus. Paulus sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi Paulus nggak puas, saudara. Paulus punya kerinduan yang terus mendalam, ingin berjumpa, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata mengenal di sini adalah seperti atau diibaratkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Dan setiap hari ingin jumpa. Saudara, setiap hari ingin telepon orang yang dikasihinya. Setiap hari ingin WA. Setiap hari ingin video call, saudara, dengan orang yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, apa yang ingin dikenal lebih dalam lagi tentang Yesus oleh Rasul Paulus, saudara? Ada dua hal. Yang pertama, saudara, yang ingin lebih dikenal Rasul Paulus dari sosok pribadi yang luar biasa menurut dia, yaitu Tuhan Yesus, adalah Rasul Paulus ingin mengenal tentang kuasa kebangkitannya. Ayat yang ke-10a dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus ingin mengenal kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saudara, kata kuasa di sini dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya itu memakai kata dunamis. Kalau diterjemahkan itu artinya dinamit, saudara. Sedangkan dinamit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya alat peledak yang sangat kuat. Biasanya dipakai dalam tambang untuk menghancurkan batu cadas, karang, dan sebagainya. Saudara, itu artinya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu seperti dinamit, saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu punya kuasa yang dahsyat. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu punya kuasa yang besar. Dan itu yang ingin dikenal oleh Rasul Paulus dari sosok Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus, saudara, bukan hanya sanggup untuk kemudian menyembuhkan penyakit. Kalau kita pelajari tentang Tuhan Yesus atau tentang kuasa Tuhan Yesus dalam Alkitab, saudara, tidak ada satupun penyakit kalau Dia berkehendak, saudara. Tidak ada satupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan ketika kemudian menghardik angin topan. Sehingga kemudian membuat angin topan itu kemudian berhenti. Memporak-porandakan perahu mereka, saudara. Angin topan itu kemudian tenang, air pun reda, saudara. Air pun tenang, dan danau itu kemudian menjadi teduh kembali karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Bahkan karena kuasa Tuhan, setan pun bisa dihardik dan kemudian diam, saudara.
saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mampu memberikan kesembuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mampu membuat angin topan itu kemudian menjadi reda. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya membuat dan bahkan menaklukkan setan dan iblis, saudara. Tapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus berkuasa untuk mengalahkan musuh utama, manusia yang berdosa. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26, musuh yang terakhir yang dikalahkan melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah maut. Bukankah yang ditakutkan oleh manusia berdosa itu maut? Dalam Roma 6 ayat yang ke-23 jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dalam ibadah Jumat Agung kemarin saya katakan ketika berbicara tentang upah dosa yaitu maut, itu artinya berbicara tentang kematian yang kekal. Itu berarti berbicara tentang neraka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan, itu artinya kita berbicara tentang Allah yang hidup, Allah yang besar. Suatu ketika saya mengikuti retret hamba-hamba Tuhan di Puncak. Ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah dari India. Dalam khotbahnya kemudian dia mengatakan bahwa gereja besar bukan bicara tentang pendeta yang besar. Gereja yang besar bukan berbicara tentang jemaat yang besar. Gereja yang besar bukan hanya berbicara tentang gedung gereja yang besar. Tetapi gereja yang besar berbicara tentang Allah yang besar. Dalam kebangkitan Tuhan, kita melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Allah yang mampu menang dan Allah yang mampu bangkit dan mengalahkan maut. Berita inilah yang seharusnya disampaikan kepada setiap umat Tuhan. Berita tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Inilah yang seharusnya disampaikan kepada setiap umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau yang kita bicarakan hanya Allah yang sanggup melakukan kesembuhan ilahi, hanya Allah yang sanggup kemudian memberikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidup kita, dan tidak kemudian berbicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan yang mengalahkan maut, itu artinya kita sedang mengecilkan Allah dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebangkitannya, dalam kuasa kebangkitannya kita menang. Maut sudah dikalahkan. Itulah sebabnya kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas kemenangan yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
Yang kedua, saudara, apalagi yang ingin dikenal oleh Rasul Paulus? Di situ dikatakan bukan hanya kuasa kebangkitannya yang ingin dikenal, tetapi Paulus di situ dikatakan ingin mengenal persekutuan dalam penderitaannya. Dalam bahasa aslinya, persekutuan ini artinya koinonia. Bersatu. Atau mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan komuni. Ya. Ada yang menerjemahkan dengan perjamuan kudus. Sebelum Yesus mati, sebelum Yesus menderita dan kemudian mati di kayu salib, saudara, Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya. Yesus kemudian mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Yang melambangkan penderitaan Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan dan kemudian meminum. Dan kemudian mengatakan, anggur ini adalah lambang darahku. Yang ingin dikenal oleh Rasul Paulus bukan hanya kuasa kebangkitannya, tapi yang ingin dikenal oleh Rasul Paulus ada persekutuan, koinonia, bersatu dan mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Saudara, kemana murid-murid saat Yesus menuju Kalvari? Kemana murid-murid saat Yesus menuju kepada penderitaan dan pada puncaknya mati di kayu salib? Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga yang murah. Petrus, murid yang dekat dengan dia, menyangkal sebanyak 3 kali. Yang lain kemana? Di Taman Getsemani saat Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri. Semua murid meninggalkan Yesus. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid nggak mau bersekutu dalam penderitaan Yesus. Itulah sebabnya sebelum kematian dan kebangkitan Tuhan, yang diributkan murid-murid itu hanya berkaitan tentang siapa yang paling utama. Sebelum penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, bahkan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, mereka mengikut Yesus karena ada maunya. Karena mereka berpikir ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada kesenangan yang mereka bisa peroleh bersama dengan Tuhan. Karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan ketika yang sakit kemudian disembuhkan dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa mengikut Yesus itu pasti akan senang. Bahkan mereka melihat ketika kemudian orang yang mendengar khotbah Yesus kemudian gak makan, dinyatakan kuasanya kemudian semua bisa makan dan bahkan sisa 12 paku. Tetapi ketika Yesus menderita, mereka nggak mau bersekutu. Mereka nggak mau bersatu dengan penderitaan Yesus. Mereka nggak mau mengambil bagian
dari penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mereka nggak mau memikul salib. Tapi saudara, setelah Yesus bangkit, dalam penampakannya selama 40 hari menjumpai mereka, mereka mau bersatu dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Bahkan mereka mati martir. Salah satunya Petrus, saudara. Kemudian dia mati disalib. Tapi kemudian dia berkata, aku nggak layak mati sama seperti Tuhanku. Akhirnya dia menjadi martir dan mati disalib terbalik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri yang menulis surat kepada jemaat Filipi, saudara, sedang ada di dalam penjara di Roma. Bahkan dikatakan di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13, Paulus ada di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan. Paulus ada di penjara bukan karena dia merampok. Paulus ada di penjara bukan karena dia mencuri. Tetapi dijelaskan di situ, Paulus dipenjarakan karena Kristus. Paulus rela menderita, bersatu dengan penderitaan Yesus, mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Banyak orang Kristen yang ingin mengenal Kristus hanya Tuhan pembuat mukjizat dalam hidupnya. Sehingga orang-orang Kristen semacam ini, dia mengikut Yesus kalau ada mukjizat dalam hidupnya. Dia akan mengikut Yesus, saudara, kalau senang saja. Tapi dia akan tinggalkan Yesus kalau kemudian mengikut Yesus itu menderita. Itulah sebabnya ketika Paulus ingin bersatu dengan penderitaan Yesus, dia setia sampai mati. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita rindu mengenal Dia lebih dalam? Seperti Rasul Paulus kemudian berkata, aku mengenal Dia bukan kata orang, tapi aku mengenal Dia karena aku mengalami pengalaman-pengalaman yang intim, pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita mengenal kuasa kebangkitannya. Mari kita bersekutu dalam penderitaan Yesus. Dan setia sampai mati dalam mengiring Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus ingin mengenal Yesus lebih dalam dan lebih intim lagi. Demikian juga setiap umat-Mu ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan penderitaan Tuhan. Dan kami mau setia mengiring Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau setia Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Dan biarlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan sudah kita dengar pada pagi ini, sungguh menguatkan kita. Di tengah virus corona yang merebak, mari tetap semangat dan tetap percaya pada Tuhan. Memang Tuhan minta kita percaya, untuk itu dengan penuh dengan iman, kita mengimani firman Tuhan yang disampaikan. Kita menutup kebaktian pagi ini dengan lagu doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pak Apri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta kita, kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan doa berkat sudah disampaikan oleh Pak Apri. Mari kita imani firman Tuhan yang sudah didengar. Tuhan minta kita percaya dan Tuhan akan menyiapkan jalan keluar kita asal kita percaya dengan Dia. Mari kita tutup ibadah online pada pagi ini, tanggal 12 April 2020, dan selamat Hari Paskah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.